قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. حدثنا موسى حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم عن قمح عن الله قال جاء حبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله يضع السماء على إسماعيل والأرض على إسماعيل والجبال على إسماعيل والجبال على إسماعيل وشجر والأنهار على إسماعيل وسائر خلقه على إسماعيل ثم يقول بيده أنا الملك فذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وما قدر الله حق قدره. Khilaf di antara mereka ada yang mendhaifkan dan di antara mereka ada yang mensikohkan dan di antara mereka ada yang tengah-tengah. Maka Abu Daud As-Sijistani sahibu Sunan Abi Daud mengatakan sikoh. Dan Ibnu Adi mengatakan la ba'sa bihi. Maksudnya turun dari derajat sikoh. Dan An-Nasa'i pun mengatakan la ba'sa bihi. Dan di riwayat yang lain laisa bil qawi, mendhaifkan. Dan Muhammad ibnu Sa'ad Al-Waqidi mensikohkannya. Dan Yahya ibnu Sa'id Al-Qattan mengatakan la yuhaddis anhu, dia tidak mau meriwayatkan dari Syarik ibni Abdullah bin Abi Syarik ibni Abdullah ibnu Abi Namir ini. Dan Yahya ibnu Ma'in mengatakan laisa bihi ba's, kadang-kadang mengatakan laisa bil qawi. Maka wallahu a'lam, dari ucapan para ulama di sini ada yang mensikohkan dan ada yang mendhaifkan. Maka yang rajih wallahu a'lam, lebih baik kita mengambil tengah-tengah. Dia rawi yang saduq hasanul hadis, karena ada yang mensikohkan dan ada yang mendhaifkan. Maka kita katakan rawi ini rawi yang saduq hasanul hadis. Siapa tadi namanya? Syarik ibni Abdullah bin Abi Namir. Kenapa saya menginginkan dihafal ini? Dikarenakan di sana ada Syarik ibni Abdullah juga. Yang mana Syarik ibni Abdullah yang ingin saya sebutkan di sini, dia anzal min haitsu tabaqah dan anzal min haitsu ar-rutbah. Apa maknanya? Dia lebih turun dari tabaqah Ibnu Abi Namir, namanya sama, Syarik ibni Abdullah. Ibnu Abi Namir ini tabaqahnya kelima. Maka Syarik ibni Abdullah yang ingin saya sebutkan Al-Qadi. Maka Syarik ibni Abdullah Al-Qadi dia dhaif. Maka kita katakan tadi dia anzal dari segi tabaqah yang ke-8. Berarti dia itba'ut tabi'in al-wusta, pertengahan dari itba'ut tabi'in. Dan selain itu dia anzal rutbah, maknanya tingkatannya di bawah dari saduq orang ini. Syarik ibni Abdullah Al-Qadi An-Nakhai Al-Kufi, dia qadi di Wasit, di tempatnya Syu'bah. Namun setelah Imam Syu'bah di tabaqah yang ke-8. Maka di sini kami berikan tambih karena sama-sama namanya Syarik ibni Abdullah. Dan perlu diketahui Syarik ibni Abdullah Al-Qadi disebutkan oleh para ulama ada yang mensadukannya ataupun menghasankannya, dan ada yang bahkan mensikohkannya sedikit. Namun kebanyakan menyebutkan laisa bil qawi. Kenapa? Disebutkan ilahnya sebelum dia menjadi seorang qadi, seorang hakim yang memfatwakan kepada kaum muslimin di pengadilan, maka dia hadisnya diterima antara sikoh sampai dengan hasan. Namun di saat dia menjabat menjadi seorang qadi, maka dia keluar masuk
kantornya dari pengadilan, dan pengadilan kaum muslimin mengurusi perkara kaum muslimin sangat banyak, mulai dari perkara masalah sengketa tanah, perkara sengketa ADRT, kekerasan di rumah tangga dan sebagainya, KDRT, KDRW ada nggak? Al-muhim, permasalahan tolak, permasalahan menikah, permasalahan warisan, permasalahan qadhf, permasalahan apa saja dari kaum muslimin masuk ke dia. Qadarullah, Syarif Ibn Abdullah Al-Qadi tidak sempat murajaah dari hadis-hadisnya, dan dia tetap menjabat sebagai muhaddis, meriwayatkan hadis. Ini yang jadi masalah. Kalau seandainya dia sibuk, ya sudah, tinggalkan periwayatan hadis, karena dia sibuk tidak murajaah. Namun dia memegang dengan dua tangannya jabatan di pemerintah sebagai qadi, hakim di pengadilan, dan jabatan yang kedua sebagai muhaddis, meriwayatkan hadis. Maka barang siapa yang makan dari dua tangan, dia akan tersedak. Nah, ini pepatah baru. Barang siapa yang makan dengan dua tangannya, dia akan tersedak. Akhirnya yang dikorbankan ilmu hadisnya. Maka orang ini disebutkan oleh para ulama, dulunya dia thiqah ataupun saduq hasanul hadis, falamma tawalal qada sayyi'ul hifdz. Maka setelah dia menjabat menjadi qadi, buruk hafalannya dan hadisnya dhaif. Mau jadi muhaddis dhaif. Akhirnya hadis-hadis dia, jika ada di sanad, para ulama mendhaifkannya sanad itu. Karena apa? Datang dari orang yang hafalannya rusak. Kenapa? Tidak murajaah. Sibuk dengan urusan qadi. Maka di sini cambuk bagi kita, bagi para penuntut ilmu, dan bagi para asatidzah, agar jika mempunyai pekerjaan dan dia menjadi seorang dai, ustadz, maka batasilah sedikit pekerjaan-pekerjaannya agar bisa murajaah. Dan lebih baik jika dia mempunyai para penyokong yang berta'awun 'alal birri wa taqwa. Kita lihat ustadz ini mempunyai kelebihan ilmu beda dengan yang lainnya. Maka sayang kalau dia berdagang es teler, nunggu di pinggir jalan, ilmunya jarang. Sayang. Dan itulah yang dilihat oleh Laits ibnu Sa'ad atas saudaranya Imam Malik. Imam Malik ilmunya luas. Meskipun ketawaduan Laits ibnu Sa'ad mengaku muridnya Imam Asy-Syafi'i, muridnya Imam Malik, dan muridnya Imam Laits. Dikatakan Laits ibnu Sa'ad afqah min Malik. Yang berkata siapa? Imam Asy-Syafi'i, imam besar, dan murid keduanya. Bahwa Laits ibnu Sa'ad lebih faqih daripada Imam Malik. Namun, dan bahkan di beberapa kisah, bahwa bahkan lebih kuat dari ilmu hadis. Namun Imam Malik, dia mengajar terus-menerus, akhirnya mempunyai murid. Dan mempunyai murid itu suatu kelebihan, karena dia akan diikuti oleh muridnya, karena dia akan dijaga dari madhabnya. Murid-muridnya menyebarkan madhab Imam Malik seperti ini, pendapat Imam Malik seperti ini, fatwa Imam Malik seperti ini. Maka keutamaan seorang guru yang sibuk mengajar dan terus mengajar, Allah angkat derajatnya setiap hari dia mengajar dengan ditolong dengan murid-murid yang ikhlas, apalagi dia mengajar dengan ikhlas. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Maka murid-murid yang brilian, murid-murid yang ikhlas membantu dai-dai ini. Dan itu yang dijadikan oleh Allah atas Syekh kami Muqbil Al-Wadi. Maka dia mengajar dengan ikhlas terus-menerus. Ucapan dia yang ma'ruf dan itu yang diamalkan. Darsuna iduna.
bahwa pelajaran kami adalah hari Id kami. Sehingga hari Id pun tidak libur. Kita sholat Id pagi jam 7, setelah selesai menyembelih kalau hari Idul Adha, kalau tidak ya alhamdulillah salaman dengan syekh, masuk ke rumahnya, makan-makan dan sebagainya. Setelah itu salat duhur, syekh naik mimbar. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, pelajaran. Iya. Atau itu asar. Duhurnya qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, tafsir Ibnu Katsir. Pertama kali kita melihat ini hari Id belajar, kata syekhuna. Apa dia katakan? Darsuna induna, bahwa pelajaran kami adalah hari Id kami. Jadi pelajaran dia rasakan hari Id di saat dia ngajar. Seperti kita di sini hari Ahad, alhamdulillah masih mengajar pagi sore. Karena kalau kita libur full, tidak ada yang dikerjakan, kalian kasihan orang rumah yang dikerjain. Maka alhamdulillah Jumat ada khutbah, Sabat Ahad masih ada pelajaran ba'dal fajr dan duhur. Kalau full day empty, sehari penuh kosong, ya kasihan yang dikerjain. Gak ada yang dikerjakan ngajar, ya mengerjakan apa saja yang ada di rumah dikerjain. Maka begitupun kita, tidak ada libur, tidak ada libur pembagian rapor semesteran, mid semester, bahkan libur sepekan, 3 bulan terus libur sepekan, setengah tahun libur 2 pekan, setahun naik kelas libur 2 bulan atau bagaimana. Maka di sini tidak ada. Tapi tidak dibagi rapot, dibagi. Kita akan memberikan ijazah yang akan kita cap, dan itu akan bermanfaat nanti ijazahnya daripada raport yang diterima. Karena raport yang diterima itu tidak ada dari permasalahan ilmiah yang ada. Namun di sini kita yang menghafal matan Sahih Al-Bukhari, Kitab Tauhid selesai, kita berikan syahadah ini. Nanti di Jamiah Islamiyah akan membantu untuk penerimaan. Oh, ternyata orang ini hafal Al-Bukhari, Kitab Tauhid. Terus nanti kitab Al-Ilm, nanti kitab demikian dan demikian, berapa hafal hadis. Dan begitupun hadis yang lain, dan Al-Qur'an juga, hafal Al-Qur'an 30 juz, hafal Al-Qur'an 20 juz. Kita berikan syahadah bahkan di sini dengan qiraat dan yang lainnya dan tafsirnya. Alhamdulillah. Maka kembali kepada permasalahan Syarif Ibn Abdullah di sini, yang dhaif adalah Syarif Ibn Abdullah Al-Qadi. Maka please bagi para pengajar dan bagi para pengurus ma'had dan ikhwah ahli sunnah yang mempunyai kemampuan untuk berta'awun, maka jika kalian melihat ada ustadz-ustadz yang mumpuni ilmunya, maka tolonglah dan bantulah agar ustadz-ustadz ini fokus kepada pengajaran manusia. Karena tukang salafi ataupun ahli sunnah yang tukang esteler banyak di mana-mana, ataupun ahli sunnah yang tukang bangunan banyak di mana-mana. Dan juga tukang bisnis dari ahli sunnah banyak tidak terhitung. Dan tukang bengkel dari ahli sunnah banyak yang mempunyai bengkel-bengkel ahli sunnah. Namun yang mumpuni ilmunya dari berbagai cabang ilmu ini yang jarang. Maka kenapa dai-dai ahli sunnah yang mumpuni ilmunya ini tidak dirangkul? Biarlah dia istirahat dari menjajakan makanan dan minuman di jalanan, dirangkul untuk mentarbiyah anak-anak kita. Karena dari 100 ahli sunnah, maka jarang yang mempunyai ilmu seperti orang ini,
Adapun ahlu sunnah yang pandai berdagang dan pandai menjadi kuli bangunan itu banyak di mana-mana. Maka oleh sebab itu, itulah ta'awun 'alal birri wat taqwa, dan dulu para salaf seperti itu. Maka kembali kepada Laits bin Sa'ad mengatakan kepada Imam Ahmad, ijlis wa daris nas. Duduk kamu di Masjid Nabawi salat dan ajari manusia. Kami berikan setiap bulan atau setiap tahun, namun dia merajih mungkin setiap tahun karena besar, 1.000 dinar. Berapa 1.000 dinar? 1.000 dinar adalah 4,5 gram emas. 1 dinar 4,5 gram emas. Kalau sekarang 1 gram emas 1 juta, berarti 4,5 juta. Anggap saja 5 juta. Kali 1.000 berapa? 5 miliar. Lebih tinggi dari gajinya orang roja setahun. Di saat ngisi televisi yang sudah gambar bernyawa dan dilihat oleh perempuan-perempuan dan sebagainya. Maka di sini Imam Malik disebutkan oleh murid-muridnya bahwa Imam Malik perkakas-perkakasnya high class. Namun sayang pada saat itu belum ada perkakas dari Jatiwangi mungkin. Karena di Mesir pada saat itu belum ada mungkin ukiran jati, Jepara dan sebagainya yang mahal. Al-Muhim, dipersaksikan bahwa alat-alat perkakas Imam Malik mewah. Dari mana? Ya dari uang itu. Dia mensyukuri Allah dan mensyukuri pemberinya, maka membeli perkara-perkara yang dia cintai dan itu halal. Maka disinilah bagaimana para ulama memberikan takdir kepada para ulama yang lainnya. Maka Syarih Ibn Abdillah Al-Qadi di sini dhaif karena dia disibukkan setelah itu menjadi qadi, maka dhaiflah hadisnya. Al-Muadzin selesai dari Syarih Ibn Abdillah Ibn Abi Namir, yang mana dia di tabaqah yang kelima dan dia dalam keadaan saduq hasanul hadis. Dan kami sebutkan tadi di sana ada Syarih Ibn Abdillah ma'ruf dengan Al-Qadi dan dia menjadi qadi di Biwasit. Namun sayangnya dulu dia seorang muhaddis, kemudian diangkat menjadi qadi dan dia masih tetap meriwayatkan hadis padahal dia sangat busy. Akhirnya tidak murajaah dan disebutkan oleh para ulama du'ifa bisabab tawalal qadha. Dia didhaifkan oleh para ulama dikarenakan sibuk menjadi seorang qadhi. Maka para muhaddisin yang meriwayatkan hadis agar dia tetap menjadi perawi hadis dan sibukkan diri meriwayatkan hadis daripada mengambil jabatan, apalagi jabatan ini bisa berbahaya. Jabatan dari majelis ulama bla 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 atau yang lainnya, yang mana dia tidak bisa masuk mengubah sistem yang ada di kalangan mereka, mulai dari ikhwani, ashabul wihdah ataupun dari kelompok yang lain yang bukan dari ahli sunnah wal jamaah. Dan di sini dia tidak bisa mengubah sistem.